Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia. Kali ini kita ketemu lagi di channel Nomotovlog dan masih di susur jalur nonaktif Bandung Ciwidey, lanjutan dari episode sebelumnya. Oke, ikutin terus ya. Ya teman-teman, akhirnya kita sekarang udah sampai di jembatan Citarum ya, jembatan kereta api Dayakolot yang berada di Citarum. Daerah sini ternyata udah lowong ya. Oh iya teman-teman, kita tadi sebelumnya dari arah stasiun Dayakolot ya, tuh dari arah sana itu dari arah utara tepatnya ya, dari arah stasiun Dayakolot, dan menuju ke sini ini adalah menuju jembatan Dayakolotnya, atau banyak orang juga bilang ini Irenbrug. Jadi Irenbrug ini katanya sih, konon katanya itu ngambil dari salah satu nama dari putri Belanda gitu. Hampir sama sih jatuhnya kayak gua yang kayak di jalur Pangandaran ya, itu Wilhelmina yang gitu-gitu, itu ini juga sama ngambil dari nama putri Belanda. Oke, kita coba jalan ke arah selatan ya, menuju arah Ciwidey atau menuju arah Soreang Banjaran. Oke, ternyata di sini udah cukup banyak perbedaan karena sebelumnya di satu tahun yang lalu ini tampak masih banyak tempat tinggal atau banyak bangunan non permanen ya sih memang. Dan sekarang udah tampak udah lebih bersih, beda dengan tahun lalu gitu. Dan di sini juga di ujung selatannya sama persis, udah tampak jauh lebih bersih ya, nggak ada bangunan-bangunan lagi. Mungkin ini karena ada instruksi dari pemerintah daerah mungkin ya, atau dari KAI-nya langsung gitu, ngehimbau ke warga masyarakat yang ada di sekitar sini untuk ngebersihin areanya. Bersih loh ini, dan cukup jadi kelihatan banget ya ini jembatannya gitu, jelas. Lihat dari ujung ke ujung nggak ada satupun bangunan di atas jembatan. Nah teman-teman, dari sini juga kita bisa ngelihat full ya, dari ujung utara sampai ujung selatannya. Sungai Citarum ini kebetulan lagi nggak besar ya airnya, dan masih agak dangkal lah gitu. Dan di sini juga nggak begitu jauh dari jalan raya. Tepat di sebelah kanan kalau dari arah stasiun Dayakolot itu adalah jalan rayanya, yaitu Jalan Raya Banjaran ya. Dan si jembatan ini kelihatan banget dari pinggir jalan gitu, tapi cuman yang bagian itunya aja. Kalau pas bagian pinggirnya ini sih nggak begitu kelihatan karena memang agak ketutup gitu kalau dari jalan raya. Nah terus ini ujung sini, ini tuh kalau waktu tahun kemarin itu nggak kelihatan, dan sekarang tampak jelas ya kelihatan ya dari ujung sampai ke ujung sananya dari. Dan terus di ujung sana itu sebenarnya ada pilar seperti ini ya, cuman karena udah ketutup sama tanah jadi pilarnya nggak kelihatan lagi gitu, tanah. Dan jembatan yang ke arah sananya juga itu sama kayak jembatan yang sebelah sini, setengah dinding. Dan di atas rumah ini dari sini kelihatan ada tiang ya. Nah itu tiang yang waktu episode kemarin kita lihat, itu tiang bekas tiang sinyal mekanik ya, kelihatan juga dari sini. Nah teman-teman ini boleh lihat di episode kemarin, kalau misalkan ada yang belum lihat ya, cek di episode sebelum yang ini. Nah jembatan ini juga nampak masih kokoh berdiri ya, dan kita coba lagi deketin ke arah selatannya. Nah dari sini juga kita bisa benar-benar ngilik-ngilik ya, detail gitu, secara detail gitu kita bisa ngelihat secara detail si jembatan ini seperti apa. Dan konstruksinya ada dua ya, ada yang dinding setengah dan dinding full gitu. Jadi nah yang tengah ini, khusus tengah ini dindingnya full sampai ada atapnya juga, jadi full dikurungin gitu. Nah di sini juga seperti yang tadi saya bilang, dan bisa kita lihat sama-sama di bawah sini
Ini ada pilar pertama ya. Ini pilarnya persis masuk ke sungainya atau ke air gitu, nyemplung gitu. Karena memang persis sama dengan konstruksi dulunya, yang satu itu nyemplung ke air gitu, masuk di air. Dan kalau dilihat-lihat ini masih ada seleko juga, terus bantalan juga masih cenderung lengkap, dan rel juga masih ada. Di sini cenderung masih utuh ya, nggak banyak yang hilang gitu, dan masih bisa kita lihat satu-satu persisnya kayak gimana, teman-teman bisa ngelihat. Dan sini juga ada seleko yang satu lagi, masih sangat-sangat utuh ya, hampir nggak ada yang hilang gitu. Dan mungkin karena emang di area pemukiman, jadi kecenderungan untuk hilang atau dicuri itu sangat minim gitu. Nah, di sini pilar yang harusnya kita bisa lihat itu di titik sebelah sini, tapi ini sayangnya udah ketutup sama tanah karena memang ada pendangkalan di sungainya. Di Sungai Citarum ini sering sekali dikeduk gitu ya. Nah, tanahnya dikesiniin, jadi ini otomatis pasti ketutup gitu. Nah, pilar ini menyambung antara jembatan ke jembatan yang full ya. Pilarnya tuh persis mirip sama pilar yang di sana. Itu persis seperti itu. Dan ini benar-benar udah nggak bisa kita lihat karena memang ya itu tadi udah ketutup sama tanah. Ya teman-teman, kita sedikit flashback ke belakang ya. Sebenarnya di sekitar tahun 1940-an di sini tuh sempat terjadi peperangan antara Belanda dan Indonesia ya, dan juga peperangan keduanya dengan Jepang. Kita bisa lihat di sini ada bekas-bekas peluru yang ada di besi-besi tiang jembatannya. Nampak jelas ya, masih kelihatan. Dan di besi ini juga masih ada kodenya ya yang bisa kita lihat. Entah ini kodenya apa, tapi masih ada tulisan-tulisan yang sangat jelas. Di area sini juga sempat dahulunya dipakai untuk berkumpul ya, titik kumpulnya para tentara. Begitu kurang lebih menurut cuplikan sejarah yang ada di jembatan Irenbrug ini ya. Selain jembatan kereta, jembatan jalan raya pun pernah dihancurkan ya waktu itu, karena memang dua akses ini waktu zaman perang waktu itu sangat-sangat jadi vital ya. Jadi benar-benar dilumpuhkan gitu jalurnya, saling menghancurkan gitu, antara sisi utara dan selatan itu nggak bisa nyebrang. Dan sungai ini kalau musim hujan cukup repot ya, karena memang di sini rawan banjir. Warga di sini juga udah sangat-sangat tahu kondisinya gitu, karena banjir di sini kadang-kadang suka tinggi banget gitu. Oke teman-teman, jembatan Irenbrug kali ini mungkin kita cukupkan ya, karena memang ternyata jembatan ini sangat-sangat utuh dan sekarang lahannya semakin kosong gitu, jadi nggak ada lagi bangunan-bangunan yang ada di atas jembatan. Nah teman-teman ke arah sana itu ke arah Banjaran, dan katanya di sana tuh ada pertigaan atau percabangan ya antara menuju Majalaya dan Banjaran. Oke teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung aja ke sana ya, ke arah Banjaran. Sekarang kita ada di ujung jalan atau di ujung gang ya, dan di sini sebenarnya percabangan tapi saya nggak ngelihat sih. Nah di sini juga kita bisa ngelihat ada plang milik PT KAI, dan gang ini sebenarnya dahulunya adalah rel. Nah di sini juga kita bisa lihat ada bekas tiang telegraf ya, kemungkinan karena memang kalau dilihat ini mirip tiang telegraf dan udah kelihatan cukup tua juga. Oke teman-teman, karena di sini ada jalan, ini mungkin dulunya adalah perlintasan, dan kita coba ke sana ya. Ya, teman-teman, sobat-sobat semua, setelah kita tadi dari arah sana ya, dari arah jembatan itu jalan menuju jembatan, dan dimana dulunya juga bekas jalur rel kereta api. Kita sekarang berada di seberang yang dimana dulunya
Di sini adalah perlintasan kereta api. Terus melalui jalur ini dan disinilah dahulu railbednya. Railbed melalui sekitaran sini. Oh ya teman-teman, dulu juga percabangan antara Soreang dan Majalaya atau Ciwidey Majalaya itu berada di ujung sana setelah jembatan, dan menuju ke arah Majalaya itu terus melalui jalurnya belakang bangunan-bangunan ini untuk terus menuju ke sana, dan itu adalah arah Majalaya. Oke, kita lanjut ke arah sini. Ini adalah arah menuju Soreang, dan di sini ada bekas rel kereta apinya. Masih jelas ya, walaupun memang ini udah ketutup sama material tanah dan barangkal. Barangkal itu batuan dan bekas-bekas sisa-sisa bangunan ya yang ditumpuk. Memang udah cukup tebal, kita lihat di situ ketebalannya udah lumayan. Ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, mungkin kali ini kita akhiri video ini di episode yang ini ya, dan kita bakalan ngelanjutin lagi nanti di episode berikutnya. Kita terus susurin jalur ini sampai ke Ciwidey ya. Jangan lupa terus ikutin episode-episode Nomotovlog yang real story penelusuran jalur mati Bandung Ciwidey. Nah, ke arah sana, ke arah Banjaran, dan kita bakal terusin penelusurannya di episode berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyebutan istilah atau nama-nama, dan semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.